aku sebagai seorang penulis itu pernah mendapatkan sebuah pengakuan daripada para penulis juga. Mereka bilang gini, terutama penulis puisi. Kalau mau untuk menitik beratkan pada makna, biasanya kita akan lebih banyak menyerah kepada estetika atau lebih menyerah kepada rima, irama dan segala macam. Itu kita give up pola dulu. bahasanya. Tapi kalau kita mau ngejar pada bagusnya, itu biasanya kita harus agak kompensasi dalam bidang makna. Makanya kalau ada beberapa orang akhirnya kayak yaudahlah kita pokoknya menyampaikan yang penting maknanya dulu, karena yang penting kan makna bukan keindahannya. Kalau maknanya sudah bagus, indahnya udah mulai naik. Tapi Al-Quran ini luar biasanya yang tadi Mas bilang ya dua-duanya. Padahal di awalnya orang-orang Arab itu sudah punya standar seni syair. Ternyata setelah Quran datang, Quran menjadi sebuah standar yang baru gitu Mas ya, karena saking tingginya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih terlihat dari wajah kita yang sudah agak-agak lelah ya, karena ini setiap asar kita menyambangi para pemirsa YNTV, dan kasih tahu teman-teman sekalian yang belum subscribe, yang belum share, yang belum join kepada member untuk join, karena insya Allah di bulan Ramadan ini kita punya satu program, yaitu adalah Reconnect with Al-Quran. Reconnect with Al-Quran. Bersambung kembali dengan Al-Quran. Karena bukan berarti kita tidak tersambung sebelumnya sih, tapi siapa tahu kalau seandainya kita kemarin-kemarin kurang nyambung dengan Al-Quran, kita sekarang nyambungin. Karena gini Mas, kalau seandainya kita punya handphone itu, kalau seandainya handphone itu tidak terkonek, itu percuma. Cuma jadi sekadar kalkulator aja. Nah karena itulah kita hari ini bicara tentang reconnect with Al-Quran dari banyak segi. Dan kelihatan dari Mas kayaknya mau bahas tentang teori Quran nih Mas, atau apa nih Mas? Ya ada banyak hal sih sebenarnya. Wih, banyak hal, luar biasa ya. Dari apa misalnya Mas? Al-Quran. Misalnya kita bahas dari sisi seni matematika Al-Quran. Seni matematika Al-Quran. Itu dari judulnya sih sudah paradoks itu Mas. Iya benar. Seni matematika. Nah matematika tuh kayaknya tidak seni itu Mas kayaknya. Nah tapi ada seninya. Ada seninya. Dan itu bisa didapatkan dari Al-Quran. Emang ada sarjana seni matematika itu ada Mas? Ada seorang peneliti Al-Quran. Namanya Rashad Khalifah. Dia lahir di Mesir, kemudian menjadi salah satu ketua Islamic Center di Tucson, Amerika ya. Di Amerika dia membuat satu penelitian yang kemudian memunculkan satu buku tuh kan. Miracle of Quran tuh. Satu tulisannya itu yang kemudian dari buku itu banyak sekali orang kemudian pengen dekat dengan Islam, Al-Quran terutama ya. Tahun berapa tuh Mas? Sekitar tahun 70-an ya, 70-60. Udah lama berarti Mas ya? Udah lama. Misalnya di buku itu salah satu hal yang menarik dari Al-Quran itu adalah pola angka 19. Pola angka 19. Ini kayak otate gato nggak nih Mas? Nggak ya? Awalnya begitu. Akhirnya. Tapi karena terlalu banyak fakta yang berulang, itu akhirnya orang ini nggak mungkin otak-atik gatuk gitu. Jadi itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mudaththir ya, ayat 30 itu disebutkan alaiha tis'ata asyar. Jadi di atasnya 19. Jadi itu menjadi satu clue bahwa banyak hal yang ada di dalam Al-Quran ini punya pola 19. Punya pola 19. Jadi itu bisa dikatakan ada Quran ini ada matematikanya. Iya. Walaupun itu nanti dari sisi matematika juga ada pembahasan yang lebih dalam ya. Dari profesor itu misalnya 1, 9. Itu kan komponen angka 19 ya. Berarti itu awal dan akhir. Iya, karena 1 itu angka yang pertama dan 9 itu adalah angka yang paling tinggi dalam binomial ya? Biner 10 ya. Biner ya, angka biner. Nah, misalnya itu bisa kita lihat dari kata Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Sebagai pembuka dari Al-Quran. Itu 19 huruf. Betul. Yang kemudian bilangan-bilangan di Al-Quran itu habis dibagi 19. Oh gitu, misalnya? Misalnya 114 surat. 114 surat. Itu bagi 9. Dibagi 19 habis tuh. Iya betul. Misalnya angka 19 itu sendiri ya. Itu dalam Quran yang diturunkan pertama kali. Itu surat Al-Alaq.
Al-Alaq itu terdiri dari 19 kata. 19 kata. Dan surat Al-Alaq ini ayatnya 19 ayat. 19 ayat. Yang kemudian kalau dihitung di juz 30 itu, dia menjadi urutan yang ke-19. Juz 30. Oh iya. Dari atas maupun dari bawah. Dia di tengah-tengah. 19. Kemudian Bismillah. Bismillah. Di dalam Al-Quran itu jumlahnya 19. Apanya? Jumlahnya 114 yang habis dibagi 19. Oke. Orang kan nanya, kan surat At-Taubah nggak ada bismillahnya. Betul. Tapi ternyata kalau kita buka di surat Al-Naml ayat 30 dua kali ada bismillahnya. Jadi orang menyangka 113 tuh di At-Taubah nggak ada. Ada ternyata 19 gitu. Nah, itu banyak banget itu. Keajaiban angka 19. Ada apa nih Mas dengan 19? Ya itu tadi Profesor ini oh enggak. Bukan COVID-19. Iya, itu maksudku tuh. Iya. Jadi nanti jumlah ayat di dalam Al-Qur'an kalau ditotal itu habis dibagi 19 juga. Kemudian kata-kata misalnya dia membuat riset ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Jumlahnya sekian itu habis dibagi 19. Jadi ini menjadi satu keteraturan, satu pola yang disebut tadi. Ternyata ada polanya di matematika itu. Betul. Yang orang bilang seni matematika. Dan ini didapatkan di Al-Quran. Ya, karena ada banyak sekali orang-orang yang menghitung ayat-ayat di dalam Al-Quran dapat hal-hal yang kayak gitu. Ya, misalnya perbandingan daratan dan lautan ya. Ya, disebutkan itu sesuai dengan perbandingan di dunia. Rasio yang ada di alam semesta gitu. Jadi itu salah satu hal di mana begitu begitu Al-Quran ini dilihat dari salah satu perspektif gitu ya. Artinya Al-Quran tidak menjelaskan itu, tapi satu sudut pandang melihat Al-Quran itu kok ada keteraturan, ada pola yang sangat luar biasa, runut, yang kemudian ini nggak mungkin ini kalau itu dibuat oleh manusia. Nggak mungkin juga kalau ini dibuat di 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin masih ada kemungkinan mungkin pakai AI gitu ya, dimasukin prompt tertentu sehingga buatlah satu tulisan yang diawali dengan 19 huruf yang kemudian bisa dibagi 19 ini, bagi 19 yang kemudian banyak hal yang itu terpola dengan 19. Aku tahu tuh AI langsung ngapain. Apa itu? Dia tulis baca aja Quran. Iya seperti karena itu. AI kan nggak bisa buat sebenarnya Mas ya. Tapi AI itu cuma cuma menggabungkan beberapa data-data dia untuk mencapai satu keadaan tertentu. Tapi yang jelas bahwasanya kita harus disclaimer dulu. Tadi kata-kata Mas Hussein yang perlu digarisbawahi. Bahwasanya mukjizat Al-Quran itu bukan pada itu. Tapi itu justru adalah sebagai konfirmasi lebih lanjut bahwa Al-Quran tuh keren banget. Oke. Jadi tadabbur dalam hal ini itu saya ingin melihat kalau di dalam reconnect with Quran tadi. Reconnect with Quran tadi. Kalau aku ngelihat ini sebenarnya maknanya kalau aku maknai ini naik ke atas dulu ya. Itu adalah tadabbur sih kalau menurutku. Tadabbur tuh kalau dibuka di kamus bahasa Indonesia itu menghayati. Menghayati itu dari kata al-hayat. Jadi menghidupkan. Nah, jadi memberikan mengambil insight kehidupan dari sesuatu itu menghayati. Itu tadabbur. Reconnect with Quran. Yang kalau dalam beberapa literatur yang saya baca itu katanya bisa dalam 6 sampai 7 cara. Mentadaburi Al-Quran. Membacanya, menghafal, memahami, mengamalkan, kemudian merefleksi. Jadi pada diri sendiri. Itu lebih pada kayak aku melakukan apa, kemudian Al-Quran ngelihatnya seperti apa. Yang keenam tuh menjadi inspirasi. Menjadi inspirasi. Dan ini menarik karena inspirasi Al-Quran tadi yang oleh seorang saintis bernama Rashad Khalifah Rashad Khalifah. Muncul satu kesimpulan tertentu yang kemudian ditulis dalam bentuk buku Miracle of Quran yang kemudian membuat menurut data ini banyak orang kemudian masuk Islam karena hal kayak gitu. Dan jadi, masih banyak lagi yang bersifat kayak gitu ya Mas ya. Benar. Bahwasanya misal kita juga pernah membahas bahwa di dalam Al-Quran tuh ada banyak sekali hal-hal yang mencengangkan. Seperti ada teori plot. Jadi teori plot itu kayak ring theory. Itu sama juga matematikal juga. Dimana biasanya ayat-ayat yang bersifat ganjil itu biasanya ada tengah-tengahnya sebagai
poros untuk berputarnya yang lain gitu Mas misalnya. Contoh kayak suratul Fatihah itu adalah ada tengah-tengahnya terus putar porosnya di situ. Ayat kursi juga gitu. Surat Al-Baqarah gitu dan ada banyak angka-angka yang menarik di dalam Al-Qur'an. Yang sering disebut-sebut kan 19, 40, 7 itu disebut-sebut tuh. Oke itu. 12 itu banyak juga tuh. Nah, berarti ada rahasia-rahasianya ya. Iya, benar. Ada polanya. Ada pola. Tadi berarti 19. 19 kalau celaka 13 apa tuh Mas? Itu saya nggak tahu. Pusing 7 keliling. Itu mungkin kelilingnya lama ya. Iya, tawaf ya berarti. Keliling. Iya. Artinya bahwa dari Al-Qur'an kalau kita ambil sebagai sebuah inspirasi, itu banyak kemudian muncul culture misalnya budaya. Salah satunya seni misalnya. Seni, ya, jelas. Jadi tapi bisa dijelasin dulu nggak Pak? Seni itu apa Mas? Kan orang-orang banyak mikir seni itu pokoknya nggak ada aturan gitu misalnya. Kalau kita bicara 3 aras tuh ya, ada logika, ada etika yang kita sering bahas itu ya, sering muncul wacana etika itu. Yang ketiga itu estetika. Jadi dalam interaksi antar manusia itu kan ada istilah logika. Logika ini untuk melakukan justifikasi benar apa salah, itu logika. Kalau etika itu lebih kepada pantas tidak pantas. Rasa. Ini kok kurang pas gitu ya. Misalnya kok tiba-tiba ada hakim memutuskan begini gitu ya. Dibilang cacat logika, cacat etika itu cacat etika. Misalnya hakim memutuskan ponakannya. Itu soal pantas tidak pantas. Nah, yang di atasnya itu ada namanya estetika. Ada aspek keindahan. Keindahan tuh pada aspek biasanya orang ngelihat ada 5 poin biasanya. Ada aspek balance-nya. Jadi teratur tuh balance tuh aspek repetisi, point of interest, ya. Kemudian ada komposisi. Nah, itu hal-hal yang mendekatkan satu pemahaman bahwa keteraturan itu nyaman untuk dilihat. Nah, kenyamanan itulah. Jadi kalau estetika itu lebih pada kenyamanan dinikmati dalam tanda kutip. Berarti ada benar, ada benar, ada baik, ada bagus. Itu berarti logika. Logika tuh benar. Etika tuh bagus, baik. Kalau estetika itu bagus. Iya. Berarti contoh misalnya di dalam Al-Qur'an tuh ada estetika seperti kalimat yang berulang-ulang. Benar. Apa namanya? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Semuanya n. Belakang Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Ya itulah kemudian menjadi inspirasi sastra. Itulah seni kan. Jadi manusia menjadi lebih cenderung atas pesan itu karena lebih nyaman untuk dinikmati. Seperti halnya misalnya kita baca surat Al-Fatihah itu kan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Parah nih. Kita buka ya dalam Al-Fatihah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu berarti nikmat ya. Iya. Sama kayak kata orang nggak usah jauh-jauh Mas, katanya mobil itu kalau laku bilangnya harus A. Oh gitu ya. Innova. Avanza. Iya bener ya. Serena ya. Ya karena Pajero nggak ya? Karena gini, karena katanya itu kalau yang mudah diingat tuh terdiri dari tiga suku ya. 3 suku kata. Kalau lebih bisa agak susah kata untuk diingat. Rule of 3 katanya begitu. Iya. Ya seperti itu. Jadi dari keindahan Al-Qur'an ya dalam berbagai macam aspeknya itu kan melahirkan beberapa hasil karya seni gitu. Misalnya tadi sastra. Kalau kita bicara tentang bagaimana keteraturan bahasa dan menariknya Al-Qur'an nggak hanya enak untuk diucapkan ya, tapi kontennya juga. Iya, sangat mudah untuk dimengerti dan dihafalkan. Iya, itu bisa kita bandingkan kan kalau kita ngafalin hadis sama ngafalin Al-Qur'an itu rasanya kalau teman-teman merasakan pernah menghafalkan itu ada beda rasa gitu. Ya. Lebih mudah mana nih? Al-Qur'an kan ya? Iya, jelas lebih mudah Al-Qur'an. Iya. Karena memang kalau kita lihat aku sebagai seorang penulis itu pernah mendapatkan sebuah
pengakuan daripada para penulis juga. Mereka bilang gini, terutama penulis puisi. Kalau mau untuk menitik beratkan pada makna, biasanya kita akan lebih banyak menyerah kepada estetika atau lebih menyerah kepada rima, irama dan segala itu kita give up pola dulu. Bahasanya. Tapi kalau kita mau ngejar pada bagusnya, itu biasanya kita harus agak kompensasi dalam bidang makna. Makanya kalau ada beberapa orang akhirnya kayak yaudahlah kita pokoknya menyampaikan yang penting maknanya dulu karena yang penting kan makna bukan keindahannya. Kalau maknanya sudah bagus, indahnya udah mulai naik. Tapi Al-Qur'an ini luar biasanya yang tadi Mas bilang ya dua-duanya. Padahal di awalnya orang-orang Arab itu sudah punya standar seni syair. Ternyata setelah Quran datang, Quran menjadi sebuah standar yang baru gitu Mas ya. Karena saking tingginya ya. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran sendiri kan tidak ada sebutan bahwa belajarlah sastra Quran gitu ya. Iya, nggak ada ya. Tapi konten Quran, maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu kaya dengan sastra. Jadi itu kayak dapat inspirasi gitu loh. Ya. Inspirasi ini kan kalau dalam makna kan dia berasal dari kata inspire. Inspire. Jadi, bernafas gitu. Jadi kayak ngambil udara, ngambil oksigen yang kemudian dari proses itu kan jadi seger gitu ya. Nah, jadi ketika kita mendalami Al-Qur'an dalam konteks tadi ya, mentadaburi itu salah satunya bisa ketemu tadi tuh. Kita dapat insight ilmu seni ya, seni sastra yang tinggi. Dan dari situlah kemudian orang bisa mengolah banyak hal dari inspirasi seni itu, seni sastra itu. Contohnya gimana Mas? Yang 19 tadi tuh Mas. Yang mana ini 19 yang tadi 19 tadi tuh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dijelasin sehingga orang-orang tuh paham nggak misalnya rahasianya apa misalnya? Itu matematika. Oh, itu matematikanya. Yang kita bahas sekarang itu kan sastra tuh. Sastranya. Sastra. Oke. Itu ya di sastra kan kemudian ya kita mengenal misalnya kalau di di Jawa itu ya para Sunan itu juga membuat beberapa tembang itu. Mocopat. Itu pakai lagu. Pakai sastra yang kayak tadi berima itu tadi. Misalnya cah cilik-cilik, jejer tarik-tarik, pakai i gitu semua gitu. Nah, itu sastra berarti pertama. Lebih mudah didengar dan lebih mudah diartikan. Bener. Dan enak, nyaman gitu. Dan lebih mudah diingat pastinya Mas. Iya bisa. Balonku ada 5 gitu ya. Rupa-rupa warnanya. Kok hijau kuning kelabu? Oh karena setelah itu merah muda dan biru. Iya. Jadi 2A, A, UU gitu ya. Nah yang kedua kita juga mengenal adanya seni musik. Seni kalau kita baca Quran kan ada nagomnya. Ya, ada kiroah. Ada nadanya. Ada nadanya. Ya, Nah, bagi para musisi ya, itu kalau dia mendalami Al-Quran sebagai sebuah sebuah seni, ya, itu akan mendapatkan betapa berpolanya Al-Quran. Sehingga kalau kita punya satu nagom aja, itu bisa dipakai untuk banyak ayat. Betul. Misalnya kalau kita belajar nagom yang paling sering dinyanyiin itu kan nahawan ya. Nahawan atau nawahan? Nahawan itu India ya Mas ya. Nahawan itu kan area Persia dulu ya. Oh Persia, oke. Itu kan yang sering baca Misyari Al-Fasi itu nahawan tuh. Ya, kayaknya aku bisa Mas. Iya. Kalau doa itu kayak doa senandung Quran itu. Bisa dicontohkan Mas. Apa aku yang nyontohin Mas? Itu saya aja. Itu kan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Itu nagom nahwan tuh. Oh, itu bisa dipakai untuk baca Quran juga. Bisa dipakai untuk baca Quran misalnya. Misalnya gini.
Li'ilafi Quraisy. Oh, itu sama ya berarti ya. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Oh, luar biasa. Kayaknya sayang Ustaz Hanan. Itu kan sama. Allahumma arhamna bil Qur'an. Aku tuh di kepala bisa Mas, tapi begitu sudah diucapkan jadinya bukan hawan Mas. Angan-angan. Jadinya amsyong. Itu sama tuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Itu sama kayak li'ilafi Quraisy. Berarti itu harus ada temponya, harus sesuai dengan itu nada. Nada dan tapi uniknya itu panjang pendeknya itu. Jadi kan ada mat ya di dalam bacaan. Itu begitu rapi sehingga begitu kita membaca Quran, nada yang ada ini bisa di instalasi gitu ya di dalam bacaan ini. Ini yang menarik. Dan ada tasdidnya. Kadang-kadang beberapa ayat tuh ada tasdid dan dipotong-potong sehingga kita bacanya tuh ikutan panik. Ternyata memang ayatnya adalah ayat peringatan. Kayak surat Ar-Rahman itu juga sama tuh, bacanya tuh panik tuh sebenarnya. Itu mungkin perasaanku aja ya. Karena kan segala sesuatu yang dipotong-potong tuh kayak nafas pendek-pendek itu loh Mas. Bener. Kan ada orang yang kayak gitu-gitu. Ada yang nafasnya ada yang pendek-pendek panjang tiba-tiba, ada yang panjang-panjang pendek tiba-tiba. Dan juga penggunaan huruf. Itu juga sama, misalnya kalau hal-hal yang sifatnya negatif itu sering menggunakan huruf-huruf yang susah diucapkan. Qaf, waladhdallin gitu ya. Yang aku rasa sih qaf sih. Itu ketika surat Qiyamah. Itu penggunaan qafnya banyak sekali dan penggunaan qafnya benar-benar di kayak di highlight. Itu kan ya, man gitu. Nah, semua kayak apa ya? Kayak kita diajak ikut seru juga. Itu maksud. Jadi kan maksudnya pendek dipanjangin dikit semuanya dan qaf itu kan huruf yang sangat berat ya. Sangat sakil, sangat berat sekali sehingga ketika membaca itu menyebabkan kita juga punya efek. Gitu. Qaf terus apalagi yang semualah huruf-huruf sakil ya, huruf yang di dalam sini iya, betul. Syaqqah terus kemudian apalagi segala macam gha dan seterusnya huruf-huruf berat ya. Ya itu salah satu menyebabkan efek tadi ya. Itu efek musikal juga itu Mas. Iya, karena kan itu memiliki pengaruh ya di dalam pensuasanaan sesuatu gitu. Jadi kalau musik itu kan gitu ya, definisinya itu adalah gabungan dari nada, kemudian irama, kemudian di situ ada susunan yang tertentu yang menghasilkan menghasilkan suasana. Iya, tapi efek. Kadang-kadang aku lihat juga orang Indonesia kadang-kadang kebalik-balik juga ya. Contoh misalnya ya, bagaimanapun juga surat Ar-Rahman tuh sangat enak dibaca karena pengulangan terus ada repetisi. Khususnya di fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu kan diulang-ulang terus. Tapi itu pertama kali aku dengar, itu terus terang aku merasa kayak terancam karena diulang-ulang terus. Kayak apa ya? Kayak ya panik tadi sebenarnya. Tapi aku heran orang-orang kok waktu itu menikmati gitu maksudnya. Menikmati bacaan berulang. Karena aku lihat pas Ramadan itu pasti ada. Nah pas aku ngelihat artinya serem ternyata. Itulah kenapa menurutku kenapa harus diulang-ulang kayak gitu. Karena serem sebenarnya surat Ar-Rahman itu. Kayak reminder gitu ya. Iya. Karena kan orang mungkin cuma ngelihat surat Ar-Rahman. Artinya adalah yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Yang maha pengasih lah gitu kan ya. Cuman mereka mungkin gak ngerti artinya. Sehingga tadi efek-efeknya itu mungkin gak terlalu bisa terlalu besar ya bagi mereka ya. Ya seperti itu. Jadi Al-Quran ini memberikan pengaruh gitu ya. Inspirasi itu kan sebenarnya pengaruh. Betul. Pengaruh untuk melakukan sesuatu, do something gitu. Jadi itu tadi sastra dia memberikan pengaruh pada karya-karya sastra. Kemudian juga pemaknaan atas karya itu. Kemudian yang kedua tadi musikal gitu ya. Kalau saya menyebutnya musikal ya. Karena memang di sana ada nada, ada ritme, ada keteraturan, dan itu kan hasilnya kan auditori ya. Suara yang kemudian menghasilkan berbagai macam nagom. Dan bagi beberapa ilmuwan Islam masa itu ya, kita lihat bacaan Al-Quran yang membacanya juga akan menghasilkan syifa ya, obat untuk menyembuhkan sesuatu. Itu ditambah dengan potensi cara bacanya tadi, maksudnya nagomnya itu sehingga memperkuat
dari efek bacaannya itu. Kalau ketukan tuh termasuknya apa, Mas? Ya itu kan kalau kita bicara bacaan Quran kan mat ya. Mat. Panjang itu pendek. Kan ketukan. Kalau di musik apa namanya, Mas? Ya ritme, namanya ritme. Tempo ya. Aku pernah lihat ada orang yang bedain tadi ya, satu ketukan, dua ketukan sama tiga ketukan. Bener, sama 4 ketukan. Jadi kalau satu tak. Iya, satu bener. tak. Bukan tek sih harusnya ya. Satu ketuk gitu. Jadi tek. Kalau yang 2? Tek. Ya, tek itu 2. Kalau 3? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berarti ada 1, ada 2, ada 3. Yang bisnya kan 1 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mat arid li sukun itu kan bisa panjang ya. Bisa 4, bisa 6. Iya, bisa 6. Nah, itu namanya tempo. Nah, aku lihat tuh kemarin ada orang yang praktekin, ada dia ngetes tangan kirinya 1 ketukan, tangan kirinya 2 ketukan, terus dibalik, ini 2, ini 4, ini 3, ini 2. Itu memang jadi indah sih. Aku pas dia lagi kayak gitu aku bilang, ini kayak orang baca Quran nih. Karena mat itu kan kalau dibacanya konsisten, itu kan kita tahu mana 2, mana 1, mana 3. Dan kadang-kadang itu jadi kayak irama. Bener. Ya itu memang irama. Oh memang ya. Jadi kalau tanpa mat ya, yang itu 1 ketuk. Kalau ada mat tobi'i namanya. Mat tobi'i itu 2 ketuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu berarti urusan bagus. Iya, itu ada 1 ketuk tadi. Bisminya itu 1 ketuk, 1 ketuk. Iya. Bismil itu 1 ketuk. Lah itu 2 ketuk. Hirrahmanirrahim. Itu bisa 6 ketuk tuh. Iya, mat arid sukun kan. Nah, itu ada polanya gitu. Jadi dan kalau imam-imam yang enak didengar, polanya sama. Polanya pasti enak tuh. Pantesan kalau kita nggak enak tuh mesti ada yang salah nih. Dengan ketukan. Betul. Kayak orang nyanyi tapi salah tempo. Oh ya, aku nggak ngerti sih. Itulah aspek musikal menurut saya di situ. Jadi ada keteraturan nada di situ, ada keteraturan irama. Dan ini kemudian nggak berhenti di situ, tapi diteliti misalnya oleh Al-Farabi sehingga membuat nagom-nagom yang ini fungsinya untuk apa? Oke. Misalnya menenangkan. Ya, itu nahawan tuh menenangkan. Kalau menyemangati, ros misalnya. Itu menyemangati, Mas. Kayak gimana tuh, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, lebih simpel ya. Lebih simpel, lebih mayor lah ya. Ada efek apa lagi, Mas? Misalnya haru misalnya. Haru itu masuk haru. Haru sama apa tadi, nahawan tuh apa? Menenangkan. Iya. Kalau haru agak sedih gitu ya. Itu aku lupa namanya, tapi kayak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan minor dia kalau tahu komposisi nadanya itu minor. Biasa. Komposisi nada ya. Iya, itu yang oleh Al-Farabi kan dibagi-bagi itu ya. Kalau nada tuh bahasa Arab jangan-jangan. Nada kan suara. Iya, bahasa Arab berarti ya. Nada. Kalau orang Arab sana apa? Pakainya nada tuh apa, Mas? Orang Arab, orang Inggris pakainya apa nada? Melodi. Tune. Tone. Tune. Nah, itu dia memiliki efek pensuasanaan tadi gitu. Mana tadi yang mau diinginkan ya? Tadi Al-Farabi itu kalau di Edirne kan ada Darushifa itu ya. Di situ mah ada tulisannya tuh. Katanya. Konun atau nagom lah ya. Ya itu tadi kalau ros itu menyemangati. Memberikan semangat. Kalau nahawan itu membuat tenang. Jadi kalau ada orang baru putus cinta dibulatkan di sana kan ditulis, Mas. Banyak orang gitu putus cinta itu kan di musim gugur ya. Nah berarti kalau misalnya ada orang putus cinta ya jangan dikasih bacaan Qurannya yang mengharu biru ya. Nanti malah bunuh diri dianya. Ingat dengan keadaan dia. Jangan gitu ya. Harusnya dikasih yang semangat gitu ya. Itu seperti itu. Quran. Jadi inspirasinya bisa menghasilkan itu. Tadi karya apa lagi ya? Sastra sudah ya. Seni sudah, sastra sudah. Matematik visual. Visual. Visual juga. Kita ngelihat Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diapresiasi, yang memberikan pengaruh, dan itu dituangkan dalam banyak karya seni visual kan. Yang paling
yang paling dekat dengan kita misalnya kaligrafi. Ya. Kaligrafi itu kan kalau kita lihat di Turki misalnya. Betul, ya. Itu kan ngeri selain tulisannya. Ya. Jadi ada makna visual yang dihasilkan di situ. Betul. Ambigramnya. Bahkan aku pernah lihat di Turki itu Mas ada pameran Quran oleh para kaligrafer. Dia bukan nulis Mas, tapi dia ngelompokin ayat-ayat Al-Quran. Itu ditulis Allahnya di tengah Mas. Jadi alif. Nah itu ayat-ayat yang pakai nama Allah yang banyak itu. Ada satu surat, aku lupa surat apa, itu Allahnya ditulis di tengah semua. Sementara yang lain ngikutin. Tinggi panjang pendeknya. Ternyata itu sangat indah Mas pas dibuat. Itu luar biasa tuh ternyata. Jadi didukung oleh tadi komposisi ritme, irama dan segala macam. Kemudian komposisi diksi yang membuat kaligrafi itu jadi ini Allahnya di sini. Kemudian ya terus alif lamnya itu jadi kayak tiang-tiangnya gitu ya. Itu menarik. Dan bahkan kalau seandainya kita bicara tentang khat itu orang-orang berbicara tentang bukan hanya ayat, bukan hanya kata tapi huruf sebenarnya Mas ya. Jadi kayak misalnya kalau pergi ke Turki itu yang paling banyak tuh dia huruf wawu. Wow. Aku pernah nanya kenapa wow? Dia bilang salah satu orang bilang gini, ya ada banyak sih penjelasan dia bilang. Karena dia bilang wow itu coba lihat tuh, itu mirip apa? Aku bilang mirip apa itu kan. Dia bilang kamu lihat gak dia mirip janin manusia di dalam rahim. Iya juga meringkuk gitu ya kayak. Iya meringkuk. Jadi meringkuk kayak janin manusia di dalam rahim. Karena wawu itu kan perlambang manusia. Sedangkan alif itu perlambang hubungan manusia dengan Allah. Jadi ada alif, ada wawu. Biasanya itu adalah seolah-olah Allah menjaga manusia. Kira-kira seperti itu. Karena alif kan dari atas ke bawah. Kan katanya khot gak boleh nulis dari bawah ke atas Mas katanya. Harus dari atas. Etikanya dari atas ke bawah. Artinya Allah yang menitipkan kepada manusia. Terus tanya lagi, nanya lagi ke yang lain, mereka bilang ini adalah bentuk daripada Allah walaupun dihilangkan seluruh Allah, tetap aja ada Allah. Yang itu loh Mas, katanya Allah itu dari alif, lalu kemudian lam dan huruf ha, gitu kan ya. Nah maka kalau misalnya dihilangkan alifnya, itu bacanya tetap lillah. Jadi lillah itu artinya karena Allah, lillah. Dan ilangin lagi lamnya itu jadinya lahu. Artinya lahu itu adalah kepada dia. Dianya siapa? Allah. Dihilangin lagi lamnya jadinya ha. Huwa. Huwa itu artinya ya huwa dia. Dia adalah Allah, huwa Allah. Kalau kalau ha-nya dihilangkan tinggal wawu. Itu tinggal sisanya tapi tetap adalah kemudian melambangkan kecintaan terhadap Allah. Itu luar biasa tuh. Gitu. Banyak berarti ya. Jadi dari Al-Quran itu kemudian lahir inspirasi gitu ya, inspirasi karya-karya seni. Jadi ini salah satu hal yang membuat kita keren juga ya. Ini muncul karena Al-Quran gitu. Ya. Karena semua hampir jadi gini, kita juga kemarin pernah bahas bahwasanya hal yang sangat hal yang sangat jarang diapresiasi oleh Muslim zaman sekarang itu justru adalah pada seninya. Itu sangat jarang sekali diapresiasi. Bukan pada seni Mas, keindahan. Karena aku pernah ditanya seni itu apa? Aku bilang seni itu adalah truth plus beauty. Karena di dalam Al-Quran kan Allah sampaikan bahwa Quran itu seperti seperti bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, kata Allah. Bahwasanya Allah bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamu law ta'lamuna azim. Dan itu aja kalau kamu tahu sumpahnya itu sudah sangat besar sekali. Innahu laqur'anun karim. Itu adalah Quran yang karim, Quran yang mulia. Artinya apa? Ternyata bintang disamakan dengan Al-Quran. Artinya bintang itu ada dua fungsi. Satu adalah penunjuk jalan, yang kedua adalah beauty sebagai hiasan langit. Kan gitu kan ya. Nah maka apa itu seni? Menurutku adalah seni itu adalah cara menyampaikan kebenaran dengan keindahan yang paling maksimal. Karena itulah sebenarnya sepanjang masa orang-orang yang mengenalkan kebenaran itu adalah seniman sebenarnya menurutku. Termasuk Al-Quran. Ada istilah di komunikasi itu mudah dipahami, enak dinikmati. Mudah dipahami, enak dinikmati. Bener ya. Itu ada karena mudah dipahami itu kan konteksnya komunikasi menyampaikan ide kan, sampai gitu ya. Itu kan mudah dipahami. Enak dinikmati itu pada aspek tadi estetika tadi. Bahwa itu kayak akidah tuh Mas ya. Sesuai dengan akal manusia diterima oleh hati dan sesuai dengan fitrah manusia. Oke, berarti itu adalah seni ya. Berarti Al-Quran sudah banyak sekali menginspirasi seni, tapi jarang sekali kita hargai. Karena yang kita hargai di dalam Al-Quran di Indonesia Mas, aku nggak tahu ya.
Dan aku juga berkaca pada diriku sendiri, ini kayaknya adalah refleksi aku bahwasanya ini aku. Aku itu lebih banyak sekarang membenarkan bahwasanya Al-Quran tuh ya dari Allah. Jadi aku cuma mengakui dari segi terus. Tapi mungkin dari segi beauty, aku kayaknya kalah sama orang-orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy sangat menyadari semua yang antum omongan tadi. Sedangkan aku mungkin ketika ini aku cuma bisa berteori, cuma bisa ngambil karena keterbatasanku dalam memahami bahasa. Makanya orang-orang pertama kali mengambil Islam atau memeluk Islam atau menerima Islam adalah orang-orang yang justru mereka itu sangat advance di bidang literasi. Literasi, iya. Termasuk yang nolak Al-Quran itu juga advance di bidang literasi. Jadi orang zaman dulu nolak Al-Quran itu karena mereka advance dan mereka nggak mau ngakui, atau mereka advance dan mereka terima. Bener. Tapi nggak ada orang yang advance tapi nggak ngakui Al-Quran, itu nggak ada. Iya, karena ada aspek keindahannya tadi. Keindahan tuh bagi semua orang, bukan kita aja. Iya. Artinya contoh gini lah Mas, kalau ada orang-orang bukan Muslim, apakah mereka bisa appreciate dengan Al-Quran Mas kira-kira? Iya, jadi soal inspirasi seni tadi, itu aku melihat salah satu entry point, salah satu pintu masuk ya. Pintu masuk ya. Karena dengan keteraturan, walaupun pintu masuk banyak ya, maksudnya ada yang karena memang atas dasar cara berpikir yang benar tentang akidah, kemudian meyakini itu. Tapi itu tadi tuh kayak, oh ini polanya ini bagus banget nih, nggak mungkin ini dibuat oleh manusia. Kemudian yang kedua misalnya tadi dari sisi sastranya gitu misalnya. Sastranya bagus banget gitu. Itu minimal itu orang tuh mendekat. Jadi aspek mendekat ini menjadi penting kan kalau kita bicara komunikasi ya. Berarti dia sudah aware kan. Yang kedua karena mendekatnya lebih lagi dan dia kalau yang kedua tuh mulai attention. Mulai menyadari, mulai memperhatikan. Attention atau appeal lah istilahnya. Appeal. Kemudian yang ketiga dari situ mulai mulai nanya gitu ya, mulai ingin mendalami gitu. Biasanya kan orang kayak gitu ya, mulai mendalami, membuka hal yang lain. Oh ternyata setelah dibuka lebih dalam nih, lebih keren gitu. Nah, kemudian yang keempat orang mulai act. Nah di titik inilah Al-Quran itu menjadi pintu masuk yang tadi mungkin ya kita nggak kepikir ternyata ada orang yang ngelihat Al-Quran dari sisi seni ya. Kemudian matematiknya masuk Islam gitu. Dan aku baca di buku itu tadi tuh dari penjelasan itu aja itu ada orang yang kemudian tertarik dan memeluk Islam. Gitu. Kan. Baru kemudian yang kelima itu kan advocate ya. Begitu orang memeluk Islam, orang mendalami, orang menjadi bagian dari Islam, dia sudah menjadi orang yang biasanya mau mempertahankan, menjaga, kemudian mau men-share ke orang lain gitu. Nah, itu satu hal yang menjadi inti pembahasan menurut saya di pertemuan kali ini. Luar biasa. Jadi Al-Quran yang kita tadi reconnect with Quran, yang kalau bahasa saya reconnect with Quran itu mentadaburi, itu dengan bisa membaca, bisa menghafal, bisa memahami, bisa mengamalkan, bisa menjadi refleksi. Nah yang keenam nih bisa menjadi sumber inspirasi. Sumber inspirasi itu bisa lahir, salah satunya adalah lahirnya karya seni. Karya seni yang itu diinisiasi atau diinspirasi oleh Al-Quran, yang itu menjadi salah satu pintu ya di antara banyaknya pintu entry point, pintu masuk untuk mendekat kepada Islam dan ajaran-ajarannya, dan itu kita bisa dapatkan dari seni. Jadi maksudnya adalah siapapun kita manusia, apapun profesi kita, tapi ada satu keperluan manusia yang sudah pasti ada. Ataupun bukan hanya keperluan, tapi ada satu yang ada pada manusia yang dia itu pasti akan muncul, yaitu adalah estetika. Maka nggak dia dokter, nggak dia pengusaha, nggak dia pengacara, nggak dia mahasiswa, atau siapapun dia pasti pengen sebuah bentuk estetika dalam kehidupan dia. Dia senantiasa nyari estetika itu. Dan Al-Quran tuh memberikan kepada siapapun itu adalah kesempatan untuk mendapatkan estetika itu, keindahan itu
ya. Misalnya contoh kalau kita lihat ada peribahasa Quran itu diturunkan di Jazirah, diturunkan di Hijaz, dibacakan di Mesir, kemudian dituliskan di Istanbul kan gitu kan. Itu kan adalah sebuah ucapan yang seolah-olah kalau kamu mau lihat terus itu di mana ya turunnya di sana. Di Makkah, kota Makkah, diturunnya di Hijaz. Dan sudah mulai ada yang mulai memberikan efek suara. Yaitu adalah orang-orang Mesir. Yaitu dari kebenaran ini sehingga dia nggak bisa ditolak, yaitu digunakan suara-suara yang paling baik. Nah, sedangkan orang-orang Istanbul tidak pakai suara, dia pakainya tulisan. Sehingga siapapun yang lewat dia tidak akan mungkin untuk bisa mengabaikan itu. Makanya kalau kita lihat di Utsmani itu gerbangnya aja ayat-ayat Quran ditulis kaligrafi. Minimal orang lihat itu, oh ya ini ada repetisinya, ini ada point of interestnya, ini ada komposisinya, ini ada segala macam unsur-unsur seni yang membuat tuh jadi enak dipandang. Karena kalau nggak enak dipandang, orang pasti akan melengos. Kalau nggak enak dipandang, orang tidak akan tertarik untuk isinya. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Zaman dulu orang Quraisy itu ya minimal ketika Walid bin Mughirah itu mendengarkan Al-Quran, dia langsung terpesona. Dia langsung kagum. Walaupun dia belum menerima Quran, tapi setidaknya dia kagum. Tapi dia nggak menerima Quran. Kalau kita sekarang menerima Quran, tapi kita nggak menikmati Al-Quran. Nah, aku pikir ya itulah tantangan kita supaya kita bisa dapat kebenaran Quran, menerima kebenaran dan kemudian kita menikmati. Nah, jadi itu reconnect with Al-Quran pada kali ini adalah mengetahui bahwasanya Al-Quran tuh bisa banyak sekali aspek-aspeknya ternyata aspek-aspeknya banyak. Termasuk aspek yang kita bahas kali ini adalah aspek estetika. Ada satu lagi Mas yang aku lihat di mana di Turki itu orang-orang berlomba-lomba memvisualisasikan keindahan Quran dengan cara hot. Dan hotnya itu kadang membentuk sesuatu yang orang tuh kalau udah lihat minimal orang tahu ini secara visual menarik. Contoh Qul a'udzu birabbin nas. Scene-nya tuh dibuatin satu kelopak bunga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kelopak lagi, ilahin nas, kelopak lagi, min syarril waswasil khannas, kelopak lagi, alladzi waswisu fi sudurin nas, kelopak lagi, minal jinnati wan nas, dibuat kelopak lagi. Ada yang kemudian tadi ada alifnya jadi tiang semua. Ada yang kemudian bentuknya kayak kapal, terus huruf-huruf tertentu yang rob kemudian jadi dayungnya. Karena begini ya. Kalau yang kelopak tadi kan ya sin begini ya. Sin kan kayak kelopak. Ada juga nanti ayat yang lain pakai wasyamsi wat duhaha. Haknya itu nanti jadi bentuk lain juga. Dan ha-ha-ha-nya itu jadi ujungnya jadi menarik sekali. Nur ala nur, nurun ala nurin. Itu dibuatin bentuknya kayak ini kayak harimau gitu kan ya. Itu pokoknya menarik semua tuh. Ada Allah dibuat kayak bercermin, bukan bercermin sih. Ambigram mungkin ya. Ambigram. Jadi kayak cermin gitu. Jadi untuk menggambarkan bahwa Allah itu kayak kan ada hadis Allah itu di atas arasy. Tapi kan kita kan nggak mungkin menggambarkan bentuk ya. Nah, sehingga itu digambarkan dalam bentuk kaligrafi di mana kemudian seolah tercermin ketika kita tuh lurus, maka kiri dan kanan kita tuh melihat Allah. Luar biasa. Jadi kayak gitu kira-kira. Bismillah kiri kanan. Luar biasa. Jadi mau baca dari manapun tetap bismillah gitu. Ya kayak gitu-gitu. Itu sangat keren sekali dan insya Allah kita akan bahas lagi dalam pertemuan berikutnya. Masih dengan bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi sebuah keindahan dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal suasananya dibawa bahagia, ketika kesini campur aduk ya, rasanya benar-benar campur aduk banget. Dengan waktu 1 jam itu bisa serapat itu dan insya Allah itu sampai materinya pun tersampaikan dari hati banget loh. Saking rindunya sama Rasulullah tuh kayak ya Allah nih berasa banget datang mungkin ya Rasulullah kesini. Itu benar-benar kisah romantis yang paling cakep banget ya. Dari awal sampai akhir berkesan semua sih Kak, membawa emosi banget ya, naik turun ke roller coaster, mulai dari ketawa, mulai dari terharu, semuanya kan nangis sih, nangis terus-terusan. Keren banget, ini nyadarin kita untuk anak muda tuh untuk melek sejarah. Rekomendasi banget kalau misalkan ada di kota kalian di acara, harus wajib ikut karena pecah banget.
itu benar-benar reconnect banget gitu loh sama Rasulullah. Jadi kalian wajib ikut. Worth it banget dengan harga segitu tuh udah worth it banget. Kayak cuman segitu tuh kayak kalau nggak ada apa-apanya gitu. Sekarang ini tuh isinya tuh dagingnya semua. Harus ikut di war selanjutnya ya.